Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul arba'una an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka ghuribun aw abiru sabilin. Wa kana ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yaqulu idza amsayta fala tantadhiris sabaha wa idza asbahta fala tantadhiril masaa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahul Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul arba'una utawi iki iku hadis kang kaping 40. Ani ibni Umar kacerita saking Ibnu Umar. Radhiya muga-muga ngrindani Allahu sapa Allah anhuma ing Ibnu lan Umar. Utawa ing Abdullah lan Umar. Qala matur sapa Ibnu Umar. Akhadha ngalap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salamu kibarin rahmat alim. Allahu sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah wa alihi lan ing atase keluargane Rasulullah wasallama lan rahmat keselamatan. Bimangkibi ing pundak ingsun. Faqala mangko dawuh sapa Rasulullah kun fid dunya ka'annaka ghuribun. Rupane dawuh kun fid dunya ka'annaka ghuribun ila akhirih. Kun ana sira fid dunya ing dalem donya iku ka'annaka kaya-kaya setuhune sira ghuribun iku wong kang ngumbara au abiru sabilin utawa wong kang nyabrang dalan. Wa kana lan ono Ibnu Umar sapa Ibnu Umar radhiya muga-muga ngrindani Allah sapa Allah taala halimah luhur sapa Allah anhuma ing Abdullah lan Umar utawa ing Ibnu lan Umar. Yaqulu hale matur sapa Ibnu Umar idza amsayta rupane atur idza amsayta ila akhirih. Idza amsayta nalikane manjing waktu sore sira fala tangtadir mongko aja ngenti sira as-subaha ing waktu esuk. Wa idza asbahta lan nalikane manjing waktu esuk sira fala tangtadir mongko aja ngenti sira al-masaa ing waktu sore. Wa khudh lan ngalapa sira min sihhatika saking waktu sehat sira limarondika krana arahe lara sira. Wa min hayatika lan saking waktu urip sira limautika maring krana arahe mati sira. Rawang riwayatake ing hadis Al-Bukhari sapa Imam Bukhari. Hadis ke-40 diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW sembari memegang pundak beliau, yaitu memegang pundak Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar, itu Rasulullah bersabda, yaitu kun fid dunya ka'annaka ghuribun. Jadilah kamu ketika hidup di dunia seperti orang pengembara, seperti seorang pengembara. Apa sifat pengembara? Nah, pengembara itu tidak mempunyai tempat tinggal. Tidak mempunyai tempat tinggal. Kalaupun mempunyai tempat tinggal itu sifatnya sementara. Jadi seperti orang kos itu, sifatnya kan sementara. Ya, bisa menempatinya hanya untuk kebutuhan belajar. Misalkan kan seorang pelajar
dari kota Tuban misalnya, lalu pergi kuliah di Surabaya atau di Jakarta. Nah, orang tersebut kan kos, jadi kos di sana untuk melaksanakan kuliah. Setelah kuliah ya pulang lagi. Udah, yo. Jadi kehidupan dunia itu anggaplah seperti itu, seolah-olah seperti itu. Biarpun punya rumah bagus, punya apapun ya pada akhirnya ditinggalkan. Ya memang sebenarnya kan ya sudah ditinggalkan. Setelah meninggalkan apapun yang ada di dunia kita tinggalkan, kecuali 3 perkara itu tadi yang masih mengiringi kita walaupun kita sudah mati. Jadi nasihat Nabi kepada Ibnu Umar ini yo jelas sangat sesuai. Jadi janganlah kita menganggap seperti penghuni bumi atau penghuni dunia, karena dunia itu hakikatnya bukan tempat kita. Tempat kita sementara. Cara wong yo kos, sekedar kos, bukan miliknya sendiri. Jadi kapan-kapan akan meninggalkannya. Jadi kita harus menyadari itu. Jadi kita hidup di dunia itu horibun, seperti pengembara yang tidak mempunyai tempat tinggal. Lalu apa yang dilakukan pengembara lagi? Nah, pengembara itu kan paling yang dibutuhkan kalau setiap harinya bisa makan untuk tujuan tertentu. Misalkan kalau masih usia kuliah atau sekolah kan tujuannya kos kan biar dekat sama kuliah atau tempat sekolah, lalu menjalankan aktivitas sehari-hari ya terus seperti itu. Berpikirnya kan yang penting besok bisa makan, bisa melanjutkan kuliah, bisa belajar dengan sungguh-sungguh, tidak punya pemikiran bagaimana kok yang ditempati ini bisa tingkat 3, 4, 5, dan 6 dan seterusnya, kan tidak, karena sifatnya sementara. Tapi kadang orang berpikir ke arah itu kan sudah hampir tidak ada. Intinya hidup dunia ya menumpuk harta terus menerus, tumpuk terus. Kalau bisa buat rumah tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 dan seterusnya. Kalau punya tanah yang banyak 1 hektar, 2 hektar dan seterusnya, punya emas 1 gram, 2 gram dan seterusnya, terus seperti itu. Sehingga sifat manusia itu kalaupun diberi 1 gunung emas, jelas minta gunung yang kedua. Itu watak umum manusia. Padahal apa yang dinasihatkan Nabi kepada Ibnu Umar itu disuruh seperti horibun, seperti pengelana. Jadi pengelana itu tinggal pada sebuah daerah itu cuma sementara, karena dia mempunyai tujuan. Begitu juga kita hidup di dunia harusnya mempunyai pemikiran seperti itu. Karena apa? Tujuan kita adalah akhirat. Tujuan kita adalah bertemu dengan Allah dan hidup selamanya di sisi Allah. Lalu kalau tidak bisa seperti pengelana, jadilah misalkan seperti orang yang nyebrang jalan itu aja. Jadi menyeberang jalan itu jangan nyebrang gitu aja, karena ada tujuannya. Nyebrang ada tujuannya. Jadi segala efek-efek dari kehidupan dunia dianggap halangan ketika kita menyeberang jalan. Ada sepeda motor sendirian nggak ada, tapi cowok sehingga nggak jadinya nyebrang. Ada becak membuat orang tua mau nyebrang nggak enak. Ada anak kecil sepedaan ontel lah ini kecepatannya sekaruan ya sungkan nyebrang. Ya cuma sekedar itu, selama mau menyeberang mau nyebrang jalan itu saja. Tapi kita nggak berpikir sampai ke
ke situ. Jadi kalau bisa hidup di dunia ya enak, rumah mewah, punya mobil, segala kebutuhan terpenuhi. Padahal terkadang kekurangan kita itu adalah anugerah terindah dari Allah. Karena apa? Kadang dengan kekurangan kita itu bisa melakukan kebaikan yang lebih banyak. Kadang orang berpikir kalau uangnya banyak ya lewat uang bisa sedekah dan lain sebagainya. Padahal sedekah itu kan bukan hanya materi, materi juga bisa. Senyum sedekah, senyum kamu kepada sesama muslim itu adalah sedekah kan itu. Jadi penjelasan itu juga atau nasihat itu juga pernah dialami oleh sahabat Salman Al-Farisi. Jadi sahabat Salman Al-Farisi itu diperintah oleh Nabi Muhammad SAW jangan mengambil dunia kecuali hanya untuk perbekalan, naik kendaraan. Misal kita naik kendaraan mau bepergian jauh, ya bawa bekal yang sesuai. Jadi yang sesuai itu gimana? Yang cukup untuk kita sampai tujuan dan cukup untuk kendaraan kita. Memang itu saja. Tapi orang tidak seperti itu, maunya nunggu terus. Lalu selanjutnya itu Ibnu Umar itu berkata, "Gam saita falatang tahdiri subha." Jadi ketika kita ingin melakukan suatu kebaikan, nah pas niatan dalam hati itu untuk melakukan kebaikan tersebut ketika waktu sore hari, maka lakukan ketika itu, jangan sampai nunggu pagi. Kenapa kok melakukan hal-hal kok langsung disuruh menyelesaikannya langsung? Ingin melakukan kebaikan itu disuruh langsung, tidak disuruh untuk menunggu besok hari saja. Itu karena begini, orang yang mempunyai niat kebaikan itu akan mendapatkan ujian dari Allah. Terkadang memang benar-benar yang makanan yang dibawa itu makanannya ya bagus, tapi berhubung ditunda-tunda, nunggu besok aja dikasihkan, nggak enak, ini sudah malam, hanya bisa dimakan makanan tersebut. Nggak bisa, kalau makanan matang kan nggak bisa makanan. Jadi ketika kita ingin melakukan sebuah kebaikan, lakukan seketika itu. Kalau di siang hari ya lakukan langsung itu, jangan nunggu sore hari. Kalau sore hari jangan nunggu pagi hari, kalau pagi hari jangan nunggu sore hari lagi. Jangan, lakukan langsung. Karena untuk menghindari apa? Untuk menghindari godaan setan yang terkutuk. Karena apa? Orang yang berniat baik, kalau setan tahu itu dia mau niat baik, jelas niatnya itu akan digoncang terus sampai berubah. Kecuali kalau memang orang itu benar-benar ikhlas niatnya, nggak mungkin tergoda oleh setan. Lalu sebaliknya, ketika kita di waktu pagi, jangan sampai nunggu sore hari, sama seperti tadi. Ketika ingin bersedekah, ingin melakukan apa, sholat duha atau apa dan sebagainya yang bersifat baik, itu kalau waktu di pagi hari jangan nunggu sore hari, nanti saja sore hari saja ini dikerjakan, nanti sore aja ini dilakukan, jangan seperti itu. Karena tadi kita tidak tahu takdir kita, jadi lakukan segera. Lalu yang dinasihatkan lagi itu wakhud min syuhadika limaradika. Jadi ketika kita dalam keadaan sehat, kita harus menyadari bahwa kesehatan itu anugerah Allah. Jadi misalkan kita melakukan sebuah kebaikan ketika kita sehat, itu belum tentu kita bisa melakukannya ketika kita sakit. Jadi
manfaatan kesehatan kita sebelum jatuhnya sakit. Contoh lagi misalkan, kalau kita bisa setelah sholat isya misalkan itu sholat lagi 2 rakaat sampai 10 salam, kenapa kok tidak dilakukan sekarang? Kalau ditunda nanti, kalau kalian sehat terus, kalau sakit bisa melakukan hal itu, kan tidak. Makanya manfaatkan waktu sehat sebelum jatuhnya sakit. Nah, yang kedua, wa min hayatika limautika, dan manfaatkan ketika kamu masih hidup untuk menghadapi kematian. Jadi ketika masih hidup, kita masih bisa beramal, berbuat apapun yang ingin kita lakukan. Karena setelah mati, hal itu tidak bisa kita lakukan. Tuh. Makanya perlu kesadaran diri memulai hal-hal tersebut. Jadi intinya, kalau kita mau berbuat baik, jangan nunggu besok. Jangan nunggu nanti saja. Jangan. Kalau waktu sore hari ya jangan nunggu pagi hari, kalau di pagi hari jangan nunggu sore hari. Lakukan sesegera mungkin. Jadi demikian penjelasan hadis yang ke-40. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Allahu wa rasuluhu a'lam. Semoga lantaran ngaji ini kita diberi tambahan ilmu oleh Allah, ilmu yang disertai hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semakin hari semakin bertambah ilmu yang disertai hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kelak fi yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.